Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum niat i'tikaf atau berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Insyaallah kita lanjutkan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Di ayat ini Allah menceritakan tentang ahli kitab yang mereka tetap dengan kekufurannya, padahal mereka mengetahui kalau Islam itu adalah agama yang benar. Ini kata Allah, qul ya ahli kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud yaitu Nasrani dan Yahudi. Cuman di sini Allah mengkhususkan ahli kitab karena kalau ahli kitab ini kebanyakannya mengetahui yang benar tapi keras kepala. Nanti kufurnya lebih berat. Sudah mengetahui tapi tidak mau mengikuti. Sudah mengetahui Islam ini benar tapi tetap dengan pendiriannya tidak mau masuk Islam. Bukan kufur yang lain sama, ya, misalkan musyrikun, Yahudi misalkan Buddha, Hindu, sama juga hukumnya seperti ini. Tapi Allah khususkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani karena Yahudi dan Nasrani ini kebanyakan mereka mengetahui Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ini karena mereka mengetahui dari kitab Taurat. Kalau Yahudi mengetahui dari bacaan kitab Taurat, dan Nasrani dari kitab Injil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dengan sifatnya ABC. Ini qul ya ahlal kitab, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Artinya Yahudi dan Nasrani. Lima takfuruna bi ayatillah. Lima artinya kenapa? Takfurun, kalian kufur dengan ayat Allah. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan ini bukan tujuan untuk bertanya, tapi tujuannya untuk tahdid lah bentuknya. Kenapa kayak kita membentak anak kecil? Kenapa kamu main ke pasar? Itu enggak nanya, itu bukan kita pengen jawaban, pengen dia jawab, oh saya tadi lagi butuh ke pasar. Enggak, kita dalam keadaan sedang mendidik dia. Misalkan ini anak kita pulangnya telat, udah jam 10 malam belum pulang, akhirnya kita tanya, kenapa enggak telat pulang? Itu bukan butuh, kita bukan dijawab. Justru kalau dijawab kita malah kesel, kamu jawab, padahal tadi nanya. Nah, ini pertanyaan kalau dalam bahasa Arab yang bukan istifham, artinya berbentuk pertanyaan, tapi tujuannya bukan untuk bertanya yang menginginkan jawaban. Nah, kayak
Bisa jadi kadang kayak perempuan nanya ke suaminya, kenapa telat pulang? Itu kalau dijawab, mudah-mudahan dijawab ya. Marah justru kalau dijawab. Nah, itu membuktikan pertanyaan itu bukan ingin mencari jawaban. Walaupun pada dasarnya yang namanya pertanyaan untuk mencari jawaban. Nah, ini pertanyaan ini, lima takfurun. Kenapa kalian kufur dengan ayat Allah? Itu untuk mendidik orang kufar, itu mendidik Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian kufur dengan ayat Allah? Arti ayat Allah ayat Al-Quran. Artinya Al-Quran, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah mengetahui, menyaksikan atas apapun yang engkau lakukan. Semua yang kalian lakukan, Allah mengetahui. Kenapa kalian kufur? Kalian tahu bahwa agama Islam itu benar, dan kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui semua kelakuan kalian, tapi kenapa kalian tetap dalam keadaan kufur? Nah, ini untuk mendidik. Kenapa? Enggak ada alasan artinya. Enggak ada alasan kalian ini masih tetap kufur. Kayak kita bentak anak tadi, artinya itu enggak ada alasan. Seharusnya kamu harus pulang sekarang. Kalau udah jam 10 itu harus pulang. Ini sama juga. Seharusnya kalian wahai ahli kitab harus sudah beriman. Yang pertama, kalian mengetahui dari bacaan kalian terhadap Taurat dan Injil bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui semua perbuatan yang kalian lakukan, baik yang kalian nampakkan atau tidak kalian nampakkan. Sesudah itu semua, kenapa tetap masih kufur? Nah, padahal enggak ada alasan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah menyaksikan atas apapun yang kalian lakukan. Fayujazikum alaih, kemudian Allah memberi balasan kepada kalian terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian yang selanjutnya, qul ya ahlal kitabi. Ini ahli kitab, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita perhatikan dua kali Allah memanggil ahli kitab. Yang pertama, dia sendiri kufur setelah mengetahui Islam itu benar. Yang kedua yang sekarang, qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man aman. Wahai ahli kitab, kenapa kalian tasuddun? Tasuddun ay tasrifun, kalian palingkan, kalian tahan, kalian cegah. Tamnaun, kalian cegah man an sabilillah, dari jalan Allah. Arti jalan Allah di sini ay dinihi, dari agama Allah. Man amana, akan orang yang beriman. Artinya kenapa kalian melarang ataupun mencegah orang yang sudah beriman dari agama Allah? Ini jahatnya Yahudi dan Nasrani. Jahat Yahudi dan Nasrani, yang pertama dia mengetahui Islam benar, mengetahui Nabi benar, tapi kemudian dia kufur, tidak mau beriman. Kemudian yang kedua, di samping tidak mau beriman, dia terus berusaha mencegah orang lain dari beriman. Ini makhluk terjahat. Udah enggak mau melakukan, tapi ngajak orang lain untuk tidak melakukan. Kalau sekedar enggak mau melakukan, ya kayak biarin. Kan dia enggak mau salat, ya sudah. Bukan makna boleh ninggalin salat. Artinya itu hak dia misalkan. Walaupun di hari kiamat nanti dihukum. Tapi yang lebih bahaya, kalau dia sudah enggak mau salat, tapi kemudian ngajak orang lain, menghalangi orang lain dari salat. Jangan ngapain salatnya, duduk dulu deh. Nah, ini makhluk terjahat yang seperti ini. Nah, makanya kata Allah dua kali Allah manggil Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi Nasrani ini memiliki sifat yang jahat. Yang pertama, tidak mau beriman. Yang kedua, dia terus berusaha untuk mencegah orang yang beriman dari agama Allah. Lima tasuddun ay tasrifun, kalian palingkan ataupun kalian cegah, kalian larang. Kalian mencegah orang yang dari jalan Allah, artinya dari agama Allah, akan orang-orang yang beriman. Orang yang sudah beriman, kalian berusaha terus supaya dia meninggalkan keimanan. La ilaha illallah. Bitakdzibukum an-nabi wa katmi na'tih. Cara Yahudi ataupun ahli kitab untuk mencegah orang lain beriman dengan cara mereka menuduh Nabi bohong. Nabi Muhammad itu sihir,
Muhammad itu sihir, Muhammad itu pembohong. Dan kemudian cara yang kedua, mereka menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Jadi semua dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ayat-ayat yang membicarakan tentang Nabi Muhammad semua dihapus. Ada yang dihapus, ada yang diganti, dirusak. Itulah cara mereka ahli kitab untuk menghalangi lima tasudun. Kenapa kalian mencegah dari agama Allah akan orang-orang yang beriman dengan sebab kalian menganggap Nabi pembohong dan kalian menyembunyikan sifat Nabi Muhammad. Kemudian tabghunaha iwaja, kalian cari tatlubuna sabil, kalian mencari akan jalan yang bengkok. Iwaja artinya bengkok, artinya dia dia membelok dari yang benar. Seharusnya jalan yang lurus, agama Islam jalan yang lurus, justru dia enggak, nyari agama yang lain yang miring, yang membelok dari jauh dari yang benar. Jadi la ilaha illallah, sudah dia enggak mau beriman dan sudah dia tidak berusaha mencegah orang lain tidak beriman supaya tidak beriman, dan yang terakhir mereka mencari jalan yang enggak lurus. Jadi mereka itulah tugas Yahudi dan Nasrani sampai sekarang, na'udzubillah min dzalik. Sama. Dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang tujuan hidup mereka ya ini. Yang pertama, mereka sendiri enggak mau beriman. Yang kedua, mereka berusaha mencegah orang lain dari beriman. Yang selanjutnya, mereka terus-terusan memberikan jalan yang bengkok dengan tujuan, karena kalau misalkan mereka melarang doang, tidak dikasih solusi, tidak diberikan solusi yaitu jalan bengkok tadi, mungkin orang suatu saat akan berpikir, ini ngapain saya dilarang-larang terus, mungkin ada sesuatu. Nah, tapi cara mereka tidak, mereka larang kemudian dikasih jalan lain, jalan yang bengkok, yaitu untuk agama mereka. Sehingga yang pengikut-pengikutnya ini sudah ada agama Kristen. Coba kalau kita bayangkan, misalkan orang Kristen, ya mereka tidak mau beriman, kemudian mereka larang orang lain untuk beriman ke agama Islam, dan kemudian mereka melepaskan aja seperti itu. Udah, pokoknya kalian gak masuk Islam, terserah kalian setelah itu. Mungkin dia yang orang yang tadi yang disuruh itu, mungkin suatu saat dia berpikir, kenapa saya dilarang dari Islam? Mungkin seperti akhirnya suatu saat ada kemungkinan dia mencari tahu tentang Islam. Tapi kalau misalkan dia ini kafir, kalian jangan beriman. Terus ngapain kami? Udah, Kristen aja. Sudah, akhirnya ini orang ternyaman dengan Kristennya. Sudah tidak pernah lagi terfikir untuk kenapa saya dilarang dari Islam. Nah, inilah jahatnya Yahudi dan Nasrani. Tabghunaha iwaja, kalian cari jalan yang lain yang bengkok, ay ma'ilatan anil haq, yaitu bengkok jauh dari kebenaran. Wa antum syuhada, dan padahal kalian yang menyaksikan, kalian yang mengetahui bahwa agama yang diridai oleh Allah, agama yang lurus itu cuma agama Islam. Kama fi kitabikum, seperti yang tersebut dalam kitab kalian At-Taurat dan Injil. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kalian lakukan. Allah bukan berarti ketika Allah membiarkan kufar sekarang tidak mengazab, tidak menghukum, dan Allah memberikan justru kadang-kadang nikmat mereka lebih besar dari kita mukmin ini. Mereka hidup serba cukup, serba kaya. Bukan berarti Allah tidak mengetahui kekufuran mereka, kejahatan mereka tadi. Allah mengetahui, cuman Allah menunda sampai waktu pembalasan nanti di hari kiamat. Kata Allah, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sama sekali, kata Allah, kalian menyangka bahwa Allah itu lalai, tidak mengetahui tentang kezaliman yang dilakukan oleh orang yang zalim. Jangan ada anggapan seperti itu. Penjahat, korupsi semua dilakukan, tapi anaknya semakin banyak, hidupnya semakin mewah, kerjaannya korupsi terus. Nah, bukan berarti Allah enggak tahu ataupun Allah tidak mengetahui tentang kezaliman mereka.
Allah tahu semua tentang kezaliman manusia, tapi innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah memang terencana Allah ini karena kasus besar ditunda dulu. Ditunda sampai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kalian lakukan. So, kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa iftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.